Ada satu desa yang memang diperingati oleh guide saya bahwa kita jangan masuk terlalu malam. Sampainya di Dusun Losa memang terasa sangat asing karena tidak banyak orang yang masuk berjalan kembali ke dalam jalur Operation Rally, jalur pedalaman Pulau Seram semenjak tahun 90-an. Bayangan saya adalah di situ ada sebuah dusun dengan beberapa rumah, tapi ternyata di situ hanya ada satu rumah. Disitulah awal dari perjalanan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ekspedisi kali ini di YouTube gue, Willy Kurniawan. Di tahun 2013 yang lalu gue sempat melakukan satu ekspedisi di Pulau Seram, yaitu napak tilas dari Operation Rally. Operation Rally adalah sebuah badan amal untuk pembangunan di desa-desa yang sulit tersentuh atau yang berada di pedalaman. Salah satunya di Asia ini dipilihlah lokasi di pedalaman Pulau Seram. Di tahun 2013 saya bersama teman-teman mengajak dari beberapa penggiat alam di Kota Ambon, yaitu Antek Pala, mencoba menelusuri ada apa saja yang bisa kita lihat di pedalaman Pulau Seram. Perjalanan itu mulai dari titik 0 meter di atas permukaan laut di Pulau Seram di bagian selatan dan finish di 0 kilometer di sisi pantai bagian utara. Di hari pertama saya tiba di Ambon, saya disambut dengan teman-teman dari Antek Pala yang sudah mempersiapkan sedemikian rupa teknis manajemen perjalanan yang diperkirakan kurang lebih 20 hari. Memang di Pulau Seram itu ada satu gunung namanya Gunung Binaya yang termasuk salah satu Seven Summit di Indonesia yang saat ini sedang banyak dibicarakan di kalangan penggiat alam. Namun di waktu itu saya fokus pada perjalanan ekspedisi yang mendokumentasikan mulai dari perjalanannya, mulai dari budaya yang ada, mulai dari penemuan-penemuan apa yang bisa diungkap, karena tidak banyak yang masuk ke dalam zona inti di dalam kawasan Pulau Seram. Rally Internasional adalah badan amal pembangunan berkelanjutan. Mereka bekerja di daerah pedesaan yang terpencil untuk meningkatkan akses, membangun ketahanan masyarakat, untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, dan untuk melindungi lingkungan yang rentan. Operation Rally tahap pertama ini dimulai di 15 Juli sampai 3 Oktober tahun 1987 dan diikuti 7 penjelajah muda dari 14 negara lainnya selain Indonesia dan 35 penjelajah muda dari Indonesia. Membantu penelitian yang dilakukan 8 ahli dan dari negara lain dan 7 ahli dari Indonesia. Dan dalam Operation Rally ini memang waktu itu memakan korban. Satu orang yang jatuh ke dalam jurang di sekitar Gunung Binaya dan meninggal dunia. Pulau Seram terletak di daerah Maluku. Di situ ditinggali oleh suku yang bernama Noaulu. Suku Noaulu merupakan suku yang mendiami pedalaman Pulau Seram, yang dikenal memiliki tradisi yang mengerikan, memenggal kepala manusia sebagai persembahan. Kebanyakan masyarakat suku ini belum memeluk agama dan masih membawa kepercayaan yang diwariskan secara turun-menurun oleh nenek moyang. Tradisi itu sudah dilakukan sejak zaman dulu ketika perang antar suku, dan selain itu raja-raja suku Noaulu menggunakan tradisi ini untuk memilih menantu laki-laki pada saat melakukan ritual Pataheri, yaitu meresmikan kedewasaan seorang laki-laki.
Tradisi yang awalnya sudah hilang di tahun 1900-an dan sampai saat ini tradisi sudah tidak terdengar lagi. Saya memulai ekspedisi dari kota Ambon. Dari Ambon saya menggunakan speedboat untuk menuju ke Pulau Seram. Di situ menggunakan lagi perahu kecil untuk bisa bersandar di satu desa yang namanya Hatumete. Disitulah awal dari perjalanan kami. Sebelumnya memang arus yang kencang untuk berlabuh itu jadi tantangan bagi tim kami untuk bisa sampai ke daratan. Kita berpindah dari speedboat dengan menuju daratan dengan menggunakan perahu nelayan sehingga kita bisa sampai di daratan. Nah itu tantangannya adalah supaya barang tidak basah, peralatan dokumentasi kita seperti kamera dan lain-lain tetap aman, dan akhirnya kita dibantu dengan teman-teman dan warga desa untuk bisa memulai ekspedisi ini. Di sini Babang, di sini. Sampainya di desa Hatumete, di situ saya sudah merasakan sebuah atmosfer yang sungguh berbeda. Atmosfer yang sangat tradisional, yang sangat terlihat nilai-nilai budayanya, mulai dari masyarakatnya, mulai dari kita harus izin untuk melakukan ekspedisi ini. Lalu beberapa kegiatan secara normal bisa dilihat, kebanyakan mereka bertani dan berkebun. Kebanyakan waktu itu kebetulan sedang panen cengkeh. Nah, dari situ mereka bisa hidup untuk perekonomian mereka tinggal di Pulau Seram. Dari awal perjalanan, tim mulai bergerak menuju di hari pertama itu menuju ke satu dusun yang namanya Dusun Usali, seingat saya. Tuh, Dusun Usali. Di tengah perjalanan, beruntung kami menemukan satu tempat di mana dibuat minuman tradisional yang dikenal masyarakat Maluku dengan nama minuman itu adalah sopi, yaitu hasil dari sulingan. Jadi di situ diproduksi. Saya sempat mencoba sedikit untuk rasa dari minuman tersebut. Dari situ kita bisa melihat sopi ini dijual di beberapa tempat, khususnya di Maluku, sebagai salah satu hasil dari masyarakat pedalaman di Pulau Seram. Tidak banyak yang bisa dilihat selain hutan untuk sampai di dusun pertama, yaitu Dusun Usali. Di situ memang terlihat, bayangan saya adalah di situ ada sebuah dusun dengan beberapa rumah, dengan ada kepala desanya dan lain-lain, tapi ternyata di situ hanya ada satu rumah dihuni satu keluarga yang sudah cukup tua ditemani oleh anaknya. Mereka itu bertahan di situ karena tidak ada lagi atau tidak mau untuk keluar dari daerah tersebut. Akhirnya mereka mengandalkan hasil kebun untuk bertahan hidup sehari-hari. Mereka memasak makanannya dan mereka hidup dengan adat istiadat yang mereka yakini selama ini. Saya setelah diberitahu untuk membawa kain merah, karena kain merah itu bisa diberikan, bisa dibarter kepada mereka
untuk sesuatu di sana. Akhirnya di hari pertama saya coba menginap di dusun itu dengan menggali banyak sekali cerita-cerita, menggali banyak sekali kenapa mereka tinggal di situ, menggali apa sih tujuan hidup mereka sampai akhirnya bertahan di tempat terisolir seperti itu. Setelah itu keesokan paginya saya mulai berjalan lagi. Ada satu adat, ada satu kebiasaan bahwa jika ingin berjalan kita harus riang, sehingga harus ada upacaranya seperti tari-tarian, lalu kakinya sempat dipukul supaya kuat katanya. Melanjutkan perjalanan ke Dusun Losa. Di situ sampainya di Dusun Losa memang terasa sangat asing karena seperti hari sebelumnya, perjalanan saya lanjutkan ke desa-desa berikutnya. Desa-desa berikutnya tentu lebih dalam. Perjalanan dilalui memang dengan trek yang tidak terduga. Di sana menganut kepercayaan, mereka ada satu pohon besar sebagai tempat ibadah mereka. Makanya dari itu di dusun ini saya menemukan temuan baru bahwa presidennya siapa saat ini mereka sangat sulit untuk menjawab.